Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rahimakumullah. Fal abdul mustaqim wal mu'tarif wal mudhhir bi sifatil ubudiyah, seorang hamba yang istiqamah, yang selalu taat kepada Allah, selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah, itu sebenarnya hamba yang mengakui, yang menampakkan dengan sifat-sifat kehambaannya. Jadi artinya kalau kita hendak jadi orang yang fakir, ya kada perlu menghabiskan harta sehingga fakir. Kalau kita hendak jadi orang yang hina, kada perlu kita menghinakan diri dan menanggalkan segala jabatan. Jalankan seluruh perintah Allah, jauhi yang dilarang Allah, kita akan jadi hamba yang demikian. Jadi hamba yang mengakui kehinaan kita, kelemahan kita, kefakiran dan keterbatasan kita. Fayambagi 'alal 'abdi an la yahrisa illa 'alaiha wa la takuna lahu himmatun illa bil wusuli ilaiha. Maka semestinya atas seorang hamba tidak ada keinginan melainkan atas istiqamah itu. Mestinya kita kepingin dapat yang namanya istiqamah itu. Selalu taat kepada Allah. Dalam keadaan susah, taat kepada Allah. Dalam keadaan senang, tetap taat kepada Allah. Dalam keadaan sakit, taat kepada Allah. Orang kadang-kadang bila sakit itu hilang keseimbangan agamanya. Nah, karena sakit, ia bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena sakit, maka ada sembahyang. Padahal ada aturan sembahyang orang sakit. Ada aturannya. Kalau sudah sakit, dah kada sembahyang lagi dah. Nah, padahal orang sakit itu ada cara sembahyang. Bagaimana sembahyang orang yang sakit? Orang yang sudah sakit kadang-kadang mau berubat walaupun dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Asal sembuh, asal sihat. Nah ini contoh orang yang tidak istiqamah. Orang istiqamah dalam keadaan sihat, dalam keadaan sakit, dia tetap di jalan Allah, Subhanahu wa ta'ala. Wala takuna lahu himmatun illa bil wusul ilaiha, dan hendaknya tidak ada bagi seorang hamba itu keinginan melainkan pada sampai kepada kedudukan istiqamah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengaku Tuhannya Allah, orang-orang yang sudah beriman, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah tadi. Turun atas mereka itu malaikat. Turunan malaikat kepada orang ini, membawa kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa engkau jangan takut. Orang yang istiqamah itu dipesani oleh Allah melalui malaikat, engkau jangan takut. Engkau jangan takut. Kenapa? Karena engkau selalu dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah. Wala tahzanu, jangan sedih. Takut jangan, sedih jangan. Dan gembiralah kamu kalau sudah mati bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan surga itu. Nah ini orang yang istiqamah tadi. Makanya orang istiqamah itu dia akan jadi orang yang kaya dengan Allah. Dia jadi orang yang mulia dengan Allah. Dia jadi orang yang kuasa dengan Allah. Dia menjadi orang yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala al-Imam Ahmad ibnu Atha'illah bil hikmati tasi'ah wa sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian beliau pengarang berkata pada hikmah selanjutnya
yang 179. Rubbama razaqal karamah man lam takmul lahul istiqamah. Kadang-kadang Allah memberikan karamat itu kepada orang yang belum sempurna baginya istiqamah. Orang itu padahal belum sempurna lagi istiqamahnya, tapi orang ini bisa diberi Allah sudah karamat, apalagi sempurna istiqamahnya itu. Al-karamah hiya amrun khariqun lil 'adah azharahu Allah ala yadi man arada ikhtisasah min ahli ta'atih. Karamat itu perkara yang luar biasa. Luar biasa. Yang Allah nampakkan atas tangan orang yang Allah kehendaki menghususkan, mengistimewakannya dari orang-orang yang taat kepadanya. Itu karamah. Orang yang ahli taat kepada Allah, Allah berikan dia kekuasaannya untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu karamat artinya, karamat. Nah, kadang-kadang orang itu belum sempurna lagi istiqamahnya, tetapi sudah diberi Allah karamat itu. Innal karamah allati yakhussullahu biha ba'da ibadih laysat mahsuratan fi man balagha darajatal kamal bil istiqamah. Bahwa karamat yang Allah istimewakan dengannya sebagian hambanya bukan terbatas hanya pada orang yang sampai derajat sempurna pada istiqamah. Barubbama tafaddala biha ala man kana fi marhalatin ilal istiqamah. Bahkan kadang-kadang Allah beri dengan karamat itu orang yang sedang dalam perjalanan menuju istiqamah. Istiqamah ini sangat tinggi, sangat luas. Kadang-kadang mata kita sudah bisa istiqamah. Mata sudah bisa istiqamah. Kadang akan memandang yang diharamkan Allah. Sudah bisa istiqamah. Tapi telinga belum tentu kita bisa istiqamah. Mata, telinga sudah bisa istiqamah. Kadang-kadang mulut kita belum bisa istiqamah. Bisa mengatakan hal-hal yang dosa, mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Padahal matanya sudah istiqamah, telinga sudah istiqamah, selalu takwa. Mulut belum istiqamah. Kadang-kadang ada orang yang mulutnya sudah istiqamah, tapi kaki tangannya belum istiqamah. Kadang-kadang seluruh zahir sudah istiqamah, tapi hatinya belum sepenuhnya istiqamah. Dia pemurah, istiqamah, pemurah, selalu pemurah. Nah, tapi kadang-kadang dia belum dapat tawadhu. Nah, jadi istiqamah itu sangat luas. Nah, kadang-kadang kita belum semuanya istiqamah, sudah diberi Allah karamat. Nah, sudah diberi Allah karamat. Dan belum sepenuhnya bisa istiqamah. Nah, Allah beri karamat itu imma tahabbuban ilaih, ada kalanya mencintakannya kepadanya. Nah, supaya dia lebih bersemangat lagi untuk menyempurnakan istiqamahnya, Allah beri dia karamat. Nah, selamanya dia sudah bisa istiqamah matanya, istiqamah telinganya, istiqamah mulutnya. Nah, Allah beri dia karamat. Nah, sehingga lebih bersemangat lagi untuk menyempurnakan istiqamahnya. Au imtihanan alaih, atau Allah beri karamat itu sebagai ujian kepadanya. Nah, ujian kepadanya. Kadang-kadang orang diberi Allah sudah karamat, padahal hanya istiqamahnya mata, telinga, mulut. Lain belum istiqamah. Tangan kadang-kadang mau haram, kaki kadang-kadang mau yang haram. Tapi kalau sudah mata, mulut, telinga sudah istiqamah lurus, Allah beri dia karamat. Nah, lalu dia bangga dengan karamat itu, merasa cukup dengan itu. Lalu kadang meneruskan lagi menyempurnakan istiqamahnya. Nah, ini karamat namanya imtihanan alaih, ujian atasnya. Jadi Allah memberikan karamat kepada orang yang belum sempurna istiqamah
ada kalanya untuk mencintakan kepadanya, ada kalanya menguji atasnya. Nah, walhasil karamat itu bukan tujuan bagi seorang salikin. Karamat itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Nah, seorang salikin itu adalah yang ditujunya istiqamah untuk mendapatkan ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan karamat. Karamat itu sampingan-sampingan sebagai pemberi semangat. Nah, itu yang dimaksud dengan rubbama razaqal karamah ala man lam takmul lahul istiqamah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.